Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Dewa. Saya seorang psikolog yang saat ini tinggal di Bali. Dan saya pada kesempatan ini, di topik ini, saya akan membagikan terkait tips dan trik dari interview. Nah, pada saat interview itu biasanya kita ada interview kerja, ada interview kita mencari sekolah, ataupun interview pada saat kita ingin lolos pada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Namun pada kesempatan kali ini yang saya utamakan adalah interview kerja. Baik, teman-teman semuanya pasti pada saat beberapa yang mencari kerja pasti akan melalui tahap interview ini. Biasanya tahap interview itu berada di paling belakang ya dari rangkaian dari mencari kerja. Nah, beberapa pertanyaan interview mungkin akan sedikit membingungkan karena teman-teman akan berpikir, aduh saya jawabnya apa ya gitu. Dan kadang-kadang pertanyaan interview itu terkesannya sepele banget, tetapi mengandung makna yang besar begitu, yang bisa mengungkapkan bagaimana kepribadian kita. Nah, berikut adalah beberapa pertanyaan interview yang sering kali ditanyakan dan mungkin akan membuat teman-teman bingung ataupun harus mempersiapkan, aduh saya jawabannya seperti apa ya. Nah, perlu diingat di sini teman-teman bahwa dalam interview itu bukan berarti kita berpura-pura ya. Jadi kita tidak membuat jawaban atau kita merangkai sebuah jawaban yang sebenarnya bukan diri kita sendiri, tetapi lebih kepada kita meng-highlight atau kita memfokuskan pada hal-hal baik yang ada pada diri kita. Jadi kita tidak mengungkap semuanya ya, informasi itu kita tidak ungkap semuanya, tapi kita lebih mengungkap pada informasi-informasi yang menunjukkan sisi positif ataupun kelebihan kita, sehingga kita tidak meng-highlight informasi-informasi yang mungkin tidak akan mendukung prospek atau kemungkinan kita untuk diterima di tempat kerja tersebut. Oke, kita langsung saja pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama itu pasti sebagai awalan ya, for starter itu pasti terkait ceritakan tentang siapa diri kamu. Nah, it sounds so simple pada saat kita ceritakan tentang diri kamu ya, saya tinggal sebut nama dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya pertanyaan ini mengandung lebih daripada itu. Pada saat pertanyaannya coba ceritakan tentang diri kamu, teknik yang digunakan itu harus adalah teknik past, present, future ya, atau bisa present dulu pada saat itu, lalu kita moving ke past, baru kita balik lagi ke future. Misalnya, siapakah diri Anda? Anda bisa bilang, saya adalah, nama saya bla bla bla, saya lahir di bla bla bla. It's okay untuk memberikan sedikit biodata terkait diri Anda, meskipun itu sudah dari CV, tidak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak. Setelah itu Anda bisa bercerita bahwa saya lahir di keluarga apa-apa-apa. Misalnya saya adalah terlahir di keluarga yang sangat memfokuskan diri pada pendidikan, sehingga orang tua saya memberikan pendidikan yang terbaik, selalu memberikan pendidikan yang terbaik untuk saya. Nah, itu contohnya. Nah, lalu itu sudah pas ya, sudah dari present ke past, dari saat ini ke masa lalu. Lalu kita lompat lagi ke masa depan. Nah, sehingga dengan didikan yang begitu baik, dengan pendidikan yang diberikan orang tua saya, saat ini saya sudah mampu untuk menjadi apa-apa-apa. Ataupun saat ini saya menjadi seseorang yang sangat peduli dengan pendidikan. Dan saya menjadi orang yang sangat haus akan pengetahuan maupun pengalaman baru. Nah, begitu. Jadi, pertanyaan itu tidak hanya terkait biodata kamu, ya, biodata kamu pada saat ini, nama, umur. Sometimes pada saat pengalaman saya menginterview orang, beberapa orang bilang zodiaknya. Ya, itu sepertinya tidak begitu penting ya, karena itu tidak akan berpengaruh terhadap pekerjaan yang dilamar seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa kelebihan dan kekurangan diri kamu? Oke, ini pertanyaan juga sebenarnya mudah ya. Jadi seakan-akan hanya bertanya bahwa kamu hebatnya di mana atau kamu kurangnya di mana. Tapi sebenarnya hal ini memerlukan sedikit trik ya, sedikit modifikasi jawaban, sehingga kita bisa seperti yang saya tadi bilang, bukan berarti berbohong, tapi lebih mengedepankan apa yang lebih dari diri kita, apa yang positif dari diri kita. Contoh misalnya ya, apa kelebihan diri kamu? Kalau kelebihan mungkin itu akan lebih
mudah. Dalam artian itu tergantung dari bagian pekerjaan apa yang ingin kita lamar ataupun posisinya di mana. Misalnya kita ingin melamar bekerja di sebuah bank, ini contoh ya, di sebuah bank. Jadi di bank itu pun juga sebenarnya ada banyak sekali posisi ya teman-teman. Di posisinya tidak hanya di teller, tapi juga bisa di marketing ataupun customer service. Nah, di bank tersebut, jadi untuk posisi ini, otomatis kelebihan dirinya itu yang di-highlight harus berbeda. Ya, misalnya untuk posisi teller, yang harus di-highlight adalah ketahanan kerja teman-teman. Jadi misalnya teman-teman memiliki ketahanan kerja yang baik ya dalam situasi menekan, dalam situasi yang terus-menerus ya, tidak ada jeda, teman-teman bisa menunjukkan performance pekerjaan yang baik. Nah, itu yang harus di-highlight. Beda lagi kalau posisinya misalnya marketing. Marketing berarti teman-teman harus meng-highlight diri teman-teman bagaimana kemampuan bersosialisasi teman-teman. Nah, kemampuan dalam mempengaruhi orang lain ya agar mengikuti apa yang teman-teman katakan, atau kemampuan dalam bisa dengan cepat mengenal dan juga bisa dengan cepat berbaur dengan orang lain. Nah, itu jadi kelebihan itu dilihat dari karakter. Jadi karakter teman-teman apa yang sesuai dengan posisi pekerjaan yang teman-teman ingin yang teman-teman apply. Lalu yang selainnya teman-teman bisa menambahkan beberapa skill yang memang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Misalnya mampu menggunakan IT dan lain sebagainya, mampu menggunakan teknologi ataupun mampu mengoperasikan sesuatu ya yang berkaitan dengan lamaran yang teman-teman apply seperti itu. Jadi kelebihan itu pun juga tidak serandom itu ya teman-teman. Jadi kelebihan itu harus juga dipilih atau selected carefully untuk bisa sesuai dengan tuntutan dari lowongan pekerjaan yang teman-teman apply. Pertanyaan selanjutnya, oke? Pertanyaan selanjutnya itu adalah apa kekurangan Anda? Nah, di sini ini pada saat tadi kelebihan, sekarang apa kekurangan Anda? Nah, teman-teman di sini sebenarnya pada saat ditanyakan apa kekurangan Anda itu bukan berarti meminta Anda untuk curhat terkait saya kurangnya di mana, tapi lebih kepada apa yang teman-teman sudah upayakan untuk bisa menghilangkan atau mengurangi kekurangan-kekurangan yang teman-teman miliki. Contoh misalnya, teman-teman memiliki kekurangan sulit untuk bergaul, atau yang lebih mudah tidak percaya diri ya, seperti tidak percaya diri. Nah, jadi teman-teman tidak masalah kalau misalnya teman-teman ingin bilang saya orang yang cenderung tidak percaya diri, tapi itu terjadi, tapi nah ini ada tapinya. Jadi tidak boleh berhenti bahwa saya tidak percaya diri, tapi bilang tapi karena saya merasa saya tidak percaya diri, selama ini saya selalu mengupayakan atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa membuat diri saya lebih percaya diri. Jadi saya akan ambil bagian pada saat presentasi di depan kelas, atau saya akan ikut dalam kegiatan di komunitas ataupun apa yang bisa membuat teman-teman itu terbiasa dengan lingkungan ramai, dengan orang-orang yang baru. Nah, jadi di sini tidak hanya berhenti pada oh saya tidak percaya diri bla bla bla, tapi lebih kepada kalau tidak percaya diri, upaya apa yang teman-teman sudah lakukan untuk bisa lebih percaya diri lagi. Nah, jadi kekurangan itu tidak dibiarkan begitu saja, tapi lebih kepada upaya ataupun effort teman-teman untuk bisa lebih percaya diri lagi gitu. Teman-teman bisa memilih mungkin beberapa hal yang memang kekurangan teman-teman, namun kekurangan tersebut bisa menjadi blessing in disguise, atau kekurangan tersebut sebenarnya sebuah kelebihan dalam situasi-situasi tertentu. Nah, teman-teman tapi harus mengeksplor ya, mengelaborasi kekurangan tersebut. Misalnya nih, kekurangan Anda apa? Teman-teman bisa bilang, misalnya ya, ini tetap tidak berbohong, tapi memilih dari sekian banyak kepribadian ataupun karakter teman-teman, pilih salah satu. Misalnya, contoh saya orangnya sensitif. Nah, sensitif ini kalau kita bawa ke tingkat ekstrim itu bisa tidak baik. Tapi kalau sensitif dalam kadar yang normal itu malah bisa jadi bagus. Karena sensitif itu berarti peka terhadap apa kebutuhan dari orang lain.
Nah, jadi kalau kita bilang sensitif, itu bisa jadi kalau ekstrimnya itu mudah tersinggung, tetapi kalau dalam kadar yang cukup itu adalah kita jadi bisa memposisikan diri, bisa mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain atau apa yang dimaksudkan oleh orang lain, juga mengerti atau memahami apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Sehingga hal ini bisa menjadi hal atau sesuatu yang sebenarnya baik untuk di pekerjaan ya, sehingga nantinya Anda bisa bekerja di pekerjaan tersebut dengan efektif atau dengan performance yang maksimal, baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Nah, jadi itu. Jadi hal-hal yang seperti itu ya. Jadi pada saat bilang sensitif, mengatakan sensitif itu harus dielaborate lagi. Tidak boleh mengatakan oh saya sensitif seperti itu. Atau misalnya saya perfeksionis. Oke, perfeksionis itu it can be bad at the extreme level, itu bisa jelek ya teman-teman. Namun bisa jadi baik pada saat itu kita perfeksionis tapi tanpa mengabaikan dari diri kita sendiri. Jadi bisa bilang saya perfeksionis, jadi saya harus mengerjakan pekerjaan yang diberikan sampai tuntas. Saya tidak suka pada saat pekerjaan itu tidak terselesaikan. Jadi saya akan mengatur waktu saya dan mengatur jadwal kegiatan saya yang lainnya sehingga pekerjaan saya bisa tertuntaskan dengan maksimal. Nah, tapi sekali lagi itu adalah cerminan diri teman-teman semuanya. Jadi tidak berbohong atau tidak membuat-buat, tapi pilihlah salah satu karakter yang memang diri teman-teman, namun karakter tersebut adalah karakter yang baik atau karakter yang masih bisa diubah atau karakter yang sudah teman-teman pernah upayakan untuk diubah ya, ataupun juga hal-hal yang sebenarnya baik pada saat dia dalam kadar yang normal atau cukup, tidak dalam kadar yang ekstrim. Nah, jadi sudah paham ya teman-teman bahwa interview tersebut dari 3 pertanyaan, ini baru 3 pertanyaan, pertanyaan lainnya akan ada di part selanjutnya. Dari 3 pertanyaan ini, maka kita harus paham bahwa interview itu bukan berarti kita membuat-buat atau mengarang cerita, tapi lebih kepada meng-highlight atau menekankan hal-hal yang memang ada dalam diri kita yang sesuai dengan kepribadian perusahaan atau kepribadian tempat kerja atau kultur perusahaan, kultur tempat kerja, dan juga posisi atau jabatan yang teman-teman apply. Baik, untuk part 1 sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di part 2 dengan pertanyaan lain yang lebih seru, yang mungkin juga lebih sulit untuk dijawab, tapi jangan ragu, jangan berkecil hati. Saya akan memberikan tips dan trik bagaimana cara menjawab pertanyaan dengan lebih baik dalam interview, sehingga teman-teman semua lebih siap dalam mengikuti interview dan mudah-mudahan bisa mendapatkan pekerjaan atau posisi yang teman-teman inginkan. Baik, sampai di sini dulu, sampai jumpa.